Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Melihat Hinata yang tergeletak tak sadarkan diri akibat serangan Kawaki, semua orang di tempat itu terdiam. Terlihat jelas lengan Hinata terputus karena Kawaki menggunakan kekuatan karma, ditambah teknik Sukuna Hikona dan Daikokuten. Suasana mendadak menjadi hening. Tidak ada satupun dari aliansi yang berani berbicara, mereka semua terkejut melihat apa yang telah dilakukan Kawaki kepada Hinata. Dengan suara yang sangat pelan dan lemah, Hinata mencoba bicara, "Kawaki, kau benar-benar sudah keterlaluan." Namun sebelum Hinata bisa melanjutkan kata-katanya, tubuhnya ambruk ke tanah, darah mengalir dari lengan yang hancur. Himawari, yang melihat ibunya jatuh, langsung berlari sambil menangis keras. "Ibu! Ibu bangun! Ibu, sadarlah! Jangan tinggalkan aku, Ibu!" teriak Himawari sambil memeluk Hinata. Boruto, yang berdiri di samping Sarada, hanya bisa menggertakkan giginya. Tangannya terkepal sangat keras sampai gemetar. Sarada menatap wajah Boruto yang penuh amarah, matanya sendiri mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menyentuh pundak Boruto pelan, lalu berkata, "Boruto, tolong lihat aku sebentar. Jangan biarkan amarahmu menguasai dirimu. Aku tahu kau marah, aku tahu ini menyakitkan, tapi kau harus tetap tenang, Boruto." Namun Boruto tetap diam, matanya terus menatap tajam ke arah Kawaki. Tiba-tiba, Sarada memeluk Boruto erat sambil menangis. "Boruto, kumohon tenangkan dirimu. Kau harus bisa mengendalikan perasaanmu, kalau tidak kau akan kalah dengan amarahmu sendiri. Aku tahu kau kuat, Boruto. Kau bisa melawan Kawaki, tapi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi." Boruto menghela napas panjang, lalu menatap Sarada dengan mata yang penuh amarah dan berkata pelan tapi tegas, "Sarada, menyingkirlah. Aku gak mau kau terluka. Aku sudah kehilangan banyak orang, aku gak mau kehilangan orang lain yang aku sayangi. Aku gak mau kau seperti ibu." Sarada terkejut mendengar jawaban Boruto. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Boruto kemudian berjalan pelan ke arah Kawaki, dengan tatapan tajam penuh amarah. Melihat itu, Kawaki menyeringai. "Oi, kenapa kau menatapku begitu, Boruto? Mau apa kau?" Boruto berhenti sebentar, menatap Kawaki dalam-dalam. "Kawaki, sepertinya aku sudah nggak bisa lagi memaafkanmu. Apa yang kau lakukan ini sudah keterlaluan." Boruto lalu mulai mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, bersamaan dengan karma yang menyala terang. Boruto juga mulai menyerap cakra dari sekitarnya. Kawaki melihat itu dan dalam hati berkata, "Jadi, dia serius melawan aku kali ini." Tak lama kemudian, Kawaki mengaktifkan karma miliknya, hingga resonansi karma antara keduanya terjadi. Boruto menatap Kawaki dengan dingin. "Aku akan membalas semua yang kau lakukan pada ibu. Kau harus merasakan sakitnya juga, Kawaki." Boruto lalu menyerang Kawaki dengan Rasengan Uzuhiko, menyerap hampir 80% cakra planet. Rasengan itu terlihat sangat kuat, penuh energi yang berputar kencang. Kawaki mencoba bertahan dengan besi Daikokuten, namun besi-besi itu hancur seketika dihantam Rasengan Uzuhiko. Akhirnya, serangan Boruto tepat mengenai tubuh Kawaki, membuatnya terpental dan terluka parah. Kawaki berdesis, "Sial, kekuatannya dia memang sudah jauh lebih kuat dariku." Dari kejauhan, Shikamaru berkata, "Boruto kekuatannya bahkan lebih kuat dari siapapun di sini." Sarada yang melihat Boruto ingin membantunya dengan mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Tapi Kashin Koji muncul dan menahan Sarada. "Sarada, cukup. Biarkan Boruto menghadapinya sendiri. Jika kau ikut campur, justru akan mengganggu." Sementara itu, Himawari memeluk Hinata yang masih tak sadarkan diri. Himawari menatap Boruto sambil berkata, "Kakak, aku ingin membantu." Boruto menoleh ke arah Himawari dan berkata dengan tegas, "Himawari, tolong bawa ibu ke Nenek Tsunade. Suruh beliau mengobati ibu. Jangan ganggu aku sekarang."
Aku harus menyelesaikan ini. Boruto melangkah ke arah Kawaki dengan karma aktif, aura cakra mengelilinginya. Setiap langkah Boruto membuat tanah retak, kekuatan yang dia keluarkan benar-benar besar. Kawaki yang terluka hanya bisa berkata dalam hati, apa yang sebenarnya dia latih selama 3 tahun ini? Kekuatan macam apa ini? Namun Kawaki segera memulihkan diri dengan regenerasi. Ia bangkit, lalu menyerang Boruto dengan besi Daikokuten, tapi Boruto menendangnya hingga hancur. Kawaki terkejut melihatnya. Boruto berkata, Hiraishi no Jutsu. Dalam sekejap, Boruto muncul di belakang Kawaki dan menghantamnya dengan Shiden. Kawaki mengecilkan tubuhnya dengan Sukuna Hikona, lalu muncul dari atas sambil menciptakan kubus raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Kubus itu diarahkan ke Boruto dan para aliansi. Gaara berteriak, semua! Cepat evakuasi! Selamatkan diri kalian, sambil mencoba menahan kubus dengan pasirnya. Sementara itu, Himawari dengan cakra Kurama membawa Hinata menjauh. Kawaki berkata, hancurlah kalian semua. Boruto menatap Kawaki tajam. Oi, lawan aku saja. Jangan libatkan orang lain. Tiba-tiba, Boruto memukul wajah Kawaki keras hingga terpental ke pohon. Pohon itu tumbang. Boruto mendekat dan kembali menyerang dengan Rasengan Uzuhiko, tapi Kawaki masih terus beregenerasi. Lewat katak di pundak Boruto, Kashin Koji berkata, Boruto, dia bisa regenerasi terus-menerus. Rasengan Uzuhiko tidak cukup. Boruto menjawab, lalu, bagaimana aku menghentikannya? Kashin Koji menjelaskan, semua anggota Kara punya inti proyektil di tubuh mereka, termasuk Kawaki. Cara menghentikannya adalah hancurkan inti itu, dan gunakan Jougan untuk menonaktifkan Sukuna Hikona dan Daikokuten. Boruto terkejut, Jougan? Bagaimana kau tahu tentang itu? Kashin Koji berkata, dulu Jigen bilang hanya Jougan yang bisa melawan Dojutsu Otsutsuki seperti Kokugan milik Ishiki. Bahkan Rinnegan Sasuke tidak bisa menandinginya. Boruto mengangguk, jadi itu kuncinya, ya? Baiklah, Sensei. Boruto kemudian menendang Kawaki lagi, membuatnya jatuh, lalu berkata, Boruto menciptakan rasengan besar dan menyerang Kawaki hingga membuatnya sulit bergerak. Boruto bertanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jouganku belum sempurna. Kashin Koji menjawab, terus tekan dia, cari inti proyektilnya, lalu hancurkan. Kawaki tergeletak, berkata, aku akan terus bisa regenerasi. Tapi ini mulai menyulitkan. Kawaki pun berdiri lagi, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan terakhirku. Boruto menatapnya tajam. Jadi, kau masih menyimpan kekuatan lain? Baiklah. Aku juga akan gunakan Kage Bunshin, masing-masing membawa rasengan Uzuhiko. Boruto mulai memahami petunjuk dari Kashin Koji. Dengan serius, Boruto langsung melesat menggunakan jurus Hiraishin, dan muncul tepat di depan Kawaki untuk menyerang. Namun, Kawaki dengan cepat mengaktifkan besi Kokuten untuk menahan serangan Boruto. Meskipun begitu, Boruto bisa mematahkan pertahanan Kawaki dengan cukup mudah. Kawaki yang menyadari serangannya gagal, langsung merubah tangannya menjadi seperti cakar tajam. Ia mencengkeram tubuh Boruto dengan kuat. Di lengan cakar Kawaki itu, mulai muncul tanda-tanda akan terjadi ledakan besar. Tetapi, anehnya Boruto masih terlihat tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Kawaki. Dalam keadaan terjebak di cengkeraman Kawaki, Boruto tiba-tiba menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu. Jumlah kloningannya sangat banyak, hingga memenuhi area pertempuran. Kloningan Boruto ini tampak sangat mirip dengan Naruto di masa mudanya. Salah satu kloningan Boruto berkata dengan senyum tipis. Sepertinya kau akan lebih menikmati pertarungan ini, Kawaki, kalau ribuan kloninganku ini masing-masing punya kekuatan seperti Uzuhiko. Setelah itu, semua kloningan Boruto terlihat mulai menyerap cakra planet, hingga muncul getaran hebat yang terasa sampai kejauhan. Orochimaru yang melihat pemandangan itu dari kejauhan bergumam. Kekuatan ini, sungguh luar biasa.
Boruto, kau benar-benar sudah melampaui kekuatan kami semua. Tidak lama, semua kloningan Boruto bergerak cepat menyerang Kawaki secara bersamaan, masing-masing dengan rasengan Uzuhiko. Serangan bertubi-tubi itu akhirnya membuat cengkeraman cakar Kawaki terlepas. Kawaki mencoba bertahan, tetapi serangan terus berdatangan, hingga membuat tubuhnya terpental dan area sekitar menjadi hancur. Kawaki terbaring dengan nafas terengah-engah. Dengan wajah kesakitan dia berkata, "Sial." Dia benar-benar sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Kawaki terlihat hancur karena terlalu banyak menerima rasengan Uzuhiko dari Boruto dan kloningannya. Boruto yang asli kemudian berjalan pelan mendekati Kawaki. Wajah Boruto tampak dipenuhi amarah. Tanpa banyak bicara, Boruto langsung memukul Kawaki dengan tangan kosong berkali-kali. Sambil terus memukul Kawaki, Boruto berkata dengan suara gemetar, "Kau tahu ini yang kurasakan selama ini. Rasakan juga, Kawaki, penderitaan yang dirasakan oleh ibuku. Kau harus tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang kau cintai." Boruto terus memukuli Kawaki hingga air mata mulai mengalir di pipinya. Kawaki yang sudah hampir kehabisan cakra hanya bisa diam dan pasrah. Panel berpindah ke hutan Konoha, tempat Naruto dan Sasuke sedang bertarung melawan Otsutsuki Code. Naruto terlihat mengejar Code yang terus melarikan diri menggunakan tanda cakar teleportasinya. Naruto berkata sambil bersiap, "Aku harus menghentikan dia sekarang juga." Taju Kage Bunshin no Jutsu. Puluhan kloningan Naruto muncul dan menyebar ke seluruh hutan. Mereka menjaga setiap sabuk hitam yang menjadi jalur teleportasi Code. Tak lama, Code muncul di atas pohon. Ia mengeluarkan biju dama kecil dari tangannya dan melemparnya ke arah Naruto. Ledakan besar terjadi, membuat hutan Konoha terguncang. Dari tempat lain, Obito dan Madara yang melihat ledakan itu terlihat kaget. Madara berkata, "Obito, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ini ledakan besar. Kita harus segera ke sana." Obito mengangguk dan berkata, "Baik, Madara. Pegang pundakku, aku akan berteleportasi membawamu ke sana." Namun sebelum mereka bergerak, Kashin Koji muncul di hadapan mereka dan berkata, "Hei, kalian berdua." Di sana itu Naruto dan Sasuke sedang bertarung melawan Otsutsuki Code. "Kalau kalian memang mau membantu, bawa Code ke sini, dan pastikan dia tidak kabur lagi." Madara tersenyum tipis lalu menjawab, "Hah? Itu urusan mudah untuk kami." Sementara itu, aliansi shinobi yang sebelumnya terperangkap di kubus Kawaki, terlihat masih berusaha menghancurkan kubus tersebut. Mereka tampak frustasi karena kubus itu terbuat dari kekuatan Otsutsuki yang sangat keras. Kembali ke medan pertarungan, Naruto terlihat menjaga setiap sabuk hitam di tanah, sementara Sasuke muncul menghadang Code di atas pohon. Sasuke dengan cepat menyerang Code menggunakan pedang Kusanagi. Pertarungan antara Sasuke dan Code menjadi sangat sengit. Sasuke berkata dengan nada marah, "Code, aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Kau harus membayar semua yang sudah kau lakukan." Code membalas, "Sasuke, kau selalu saja menghalangi rencanaku." Saat pertarungan memanas, Code mengaktifkan laser dari matanya dan menembakkannya ke arah Sasuke. Namun, Sasuke menghilang dan muncul di tempat lain berkat Amenoteji Kara. Sasuke berkata tegas, "Code, aku sudah pernah terjebak olehmu dan pasukan Sumeka Emu. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi." Code tampak kesal dan menjawab, "Kenapa kau begitu marah, Sasuke? Saat melawan Shibai kau tidak semarah ini." Sasuke menatap Code tajam dan berkata, "Karena yang membuatku terjebak waktu itu adalah kau, Code. Kau yang membuatku dipermalukan di depan semua orang. Sekarang aku akan balas dendam." Code lalu mengaktifkan karma putihnya. Tubuhnya dikelilingi aura yang sangat kuat. Kecepatan geraknya meningkat pesat. Dia muncul tiba-tiba di depan Sasuke dan hendak mencengkeramnya, tapi Sasuke mampu membaca gerakan Code dengan rinnegan miliknya.
Aku tahu gerakanmu, Code. Kau tidak akan bisa mengecoh mataku, ucap Sasuke. Sasuke kemudian menggunakan Kuchiyose burung untuk terbang dan memantau pergerakan Code dari udara. Dari kejauhan, Naruto, Obito, dan Madara memperhatikan pertarungan tersebut. Madara berkata, Sasuke sepertinya tidak butuh bantuan, lihat saja dia menekan Code sendirian. Sasuke lalu turun dari udara dan menggunakan gravitasi Rinnegan untuk menarik Code seperti magnet. Saat Code tertarik, Sasuke menyiapkan Kusanagi yang diselimuti Chidori Nagashi. Kau tak akan bisa kabur kali ini, Code, ujar Sasuke. Namun, saat Sasuke hendak menusukkan pedangnya, tiba-tiba asap keluar dari tubuh Code, dan luka-lukanya sembuh. Code tersenyum dan berkata, ini kekuatan karma putih. Tidak seperti karma Boruto atau Kawaki, karma putih milikku punya kelebihan yang tak kalian tahu. Sasuke terkejut. Apa maksudmu? Kekuatan macam apa itu? Code menjelaskan. Karma putih milikku meskipun cacat, tapi bisa membuka kekuatan Otsutsuki Ishiki secara penuh. Aku hanya perlu waktu untuk mengaktifkan semuanya, dan itu lewat buah cakra Shinju. Madara ikut bicara. Jadi kau berniat menanam banyak pohon Shinju hanya untuk memperkuat karma putihmu? Code mengangguk dan berkata, benar. Dan ketika waktunya tiba, aku akan melampaui Ishiki, bahkan Momoshiki. Naruto dan Sasuke saling pandang dengan serius. Mereka sadar, ancaman dari Code ternyata jauh lebih besar dari yang mereka duga sebelumnya.